Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-7, lanjutan dari pertemuan ke-6 tentang virus. Tetapi karena pertemuan ke-6 kemarin materinya terlalu banyak, jadi belum dapat kita selesaikan, maka pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan melanjutkan sedikit ya. Tolong perhatikan dengan sesama. Virus, seperti yang telah kalian pelajari, itu ada yang memiliki manfaat dan ada yang memiliki madorot. Salah satu madorot yang kita rasakan pada saat ini adalah virus telah menjadi suatu penyebab wabah ya atau pandemi pada saat ini. Ternyata wabah pandemi pada saat ini bukan pertama kali ya. Jadi setelah ada pandemi yang sebelumnya, yakni adalah pandemi virus flu babi. Pandemi virus flu babi ini terjadi di negara Meksiko. Jadi virusnya itu jenisnya adalah H1N1, H1N2, H3N2, dan seterusnya. Jadi sebetulnya virus flu babi ini agak mirip-mirip dengan virus corona. Kemudian kalau dulu itu berasal dari Meksiko, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Terjadi pada tahun sekitar 1918 atau 100 tahun dari sekarang ya. 100 tahun lebih satu. Kalau corona ini awal mulanya di Wuhan, Cina. Kemudian menyebar ke seluruh dunia. Desember 2019 kejadiannya. Jadi 100 tahun setelah virus babi terjadi virus corona. Maka virus corona yang terjadi pada saat ini terkenal sebagai COVID-19. Dulu babi yang terserang virus ini, ciri-cirinya ketika dia terserang itu panas, kayak masuk angin, depresi, bingung gitu ya. Kemudian batuk-batuk, keluar cairan dari hidung dan mata, bersin, susah bernafas, sesak gitu ya. Mata merah, terus mau makan tuh susah. Kemudian gejala pada manusia, kalau sudah sampai manusia itu juga manusianya demam, lesu, kurang semangat, meler gitu ya, radang tenggorokan, muntah-muntah itu. Akhirnya sesak napas, terus mati. Sama seperti virus corona pada saat ini. Jadi gejalanya tuh mirip banget. Mirip. Kemudian eh, penularannya bagaimana? Penularan dari babi ke manusia itu melalui kontak langsung ya, atau dia bisa melalui benda-benda yang terkontaminasi, yang tertular. Jadi flu babi ini menular dari manusia ke manusia lalu bercampur dengan virus flu manusia lewat udara. Kemudian gejala flu babi kalau yang dulu itu sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi pada flu corona ini ya. Demam, sakit kepala, sakit tubuh, tenggorokan, kelelahan, pilek. Dan gejala itu biasanya akan muncul 1 sampai 4 hari setelah seseorang itu terinfeksi. Jadi cepat banget ya. Jadi flu babi ini cenderung eh, tidak terlalu menular dengan cepat. Kalau dibandingkan dengan COVID-19 jauh. COVID-19 ini cepat banget nularnya. Jadi eh, apa namanya? Yang berbahaya dari COVID ini dia penyebarannya cepat sekali, jauh dibandingkan dengan virus H1N1. Kemudian akibat selanjutnya adalah dia akan sesak napas. Kemudian cara pencegahnya bagaimana? Cara pencegahan H1N1 atau virus flu babi ini hampir sama dengan cara pencegahan dari virus corona. Yang pertama, tutup hidung dan mulut dengan tisu saat batuk dan bersin. Buang tisu ke tempat sampah. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah batuk dan bersin. Bisa juga untuk menggunakan alkohol. Kenapa sabun?
karena sabun bisa merusak dinding atau lipid protein dari virus. Maka setelah rusak lipidnya, dia akan bisa rusak mati ya. Kemudian hindari kontak dengan penderita flu. Kalau sakit di rumah aja ya. Kemudian jangan sentuh mata, hidung, dan mulut. Karena apa? Karena virus ini menular lewat bagian-bagian tersebut. Kemudian cara pencegahan, salah satunya adalah dengan vaksinasi. Kalau dulu, baik dulu maupun sekarang, itu cara pencegahannya dengan vaksinasi. Hanya saja, kalau dulu vaksinnya sudah ada, antivirus oseltamivir atau Tamiflu, kemudian Zanamivir, Mantadin, Rimantadin. Nah, itu namanya nama vaksin ya. Nama-nama vaksin yang telah digunakan pada waktu dulu ketika terjadi flu babi. Tapi ternyata kalau sekarang eh, belum ditemukan vaksin. Belum. Jadi karena vaksin virus corona ini terjadi mengalami mutasi yang begitu cepat sehingga para ahli pun bingung. Kenapa? Karena mutasinya cepat. Mutasi itu apa toh? Mutasi itu perubahan struktur, perubahan susunan di dalam virus, dan bahayanya pun juga lebih lebih berbahaya gitu. Jadi eh, untuk menemukan vaksin yang sesuai itu para ahli juga kebingungan. Berbeda dengan flu babi ya, itu cepat sekali para ahli menemukan antivirusnya. Jadi dulu ketika terjadi itu hanya 4 hari setelah kasus pertama ditemukan, kemudian vaksinnya itu langsung dibuat dan langsung bisa ditangani. Kemudian kita kembali ke sifat dasar virus. Jadi virus ini para ahli itu mengatakan virus ini adalah makhluk hidup. Ya. Loh, kenapa? Karena dia dapat menunjukkan ciri kehidupan seperti apa, reproduksinya bagaimana. Reproduksinya dulu pernah kita pelajari ya, reproduksi apa, bakteri. Tapi ada juga yang mengatakan eh, virus ini bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena dia tidak punya sel. Jadi bingung ya sih kita ya. Ada yang mengatakan makhluk hidup dan ada yang mengatakan dia bukan makhluk hidup karena dia tidak memiliki inti sel, dia tidak memiliki sitoplasma dan lain sebagainya. Tapi ya ilmuwan yang lain menganggap ini hidup, virus itu hidup. Kenapa? Karena dia bisa bereproduksi. Kemudian virus ini bukan berupa sel ya, karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti membran sel, sitoplasma, inti dan lain sebagainya. Untuk virus-virus dan penyakit yang ditimbulkannya, ini merupakan pengembangan dari apa yang materi yang ada di buku ya. Silahkan dipelajari, kemudian dibandingkan dengan apa yang kalian lihat di video ini, seperti poxivirus, herpes virus, adenovirus, papavirus, dan lain sebagainya. Kemudian virus yang ada di virus RNA itu paramyxovirus, myxovirus, retrovirus, rhabdovirus, reovirus, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai reproduksi eh, virus di dalam sel organisme itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah tahap siklus litik. Kemudian dulu pernah kita jelaskan
untuk siklus litik ini kita percepat saja ya, karena materi ini masih lumayan. Siklus litik dulu pernah dijelaskan saja. Kita lanjutkan terus karena sudah kita pelajari dulu. Kemudian yang bagian 5, peranan virus bagi kehidupan. Virus ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Yang merugikan yang kita alami seperti sekarang ya, corona, kemudian flu, batuk dan sebagainya. Cacar ini disebabkan oleh virus herpes virus varicella. Campak disebabkan oleh virus paramyxovirus. Ada yang pernah campak nggak? Dulu waktu kecil ya, maka ada vaksinasi campak gitu. Nah, ingat kan waktu masih TK atau SD kalian. Kemudian ada virus hepatitis atau pembengkakan hati atau sakit kuning ya, hepatitis ini. Jadi ada 3 macam virus hepatitis, yakni A, B, dan C. Yang paling berbahaya adalah hepatitis B. Mual, demam, muntah, matanya kuning, kulitnya kuning, lidahnya kuning, maka dia terkena penyakit kuning. Bahaya. Hati-hati kalau terkena penyakit ini ya, segera. Kemudian sakit polio, demam, gak enak badan, ngantuk ya, sakit tenggorokan, mual, muntah. Herpes ada yang pernah penyakit ini, kena penyakit herpes. Jadi dia itu gatel ya, dia menyerang mulut, kulit kelamin. Kalau sampai menyerang perut dan sampai melingkar, itu bahaya banget. Harus segera diobati dengan apa? Antibiotik. Cari di apotek ada penyakit herpes ya. Kemudian rabies atau anjing gila. Kok dikatakan gila gimana? Karena yang diserang sarafnya. Sakit kepala, gugup, demam, lesu. Virus kalau udah masuk ke otak ini bahaya sekali. Ya, kadang bisa lumpuh, kadang bisa bengong aja, nggak bisa ngapa-ngapain, karena otak adalah pusat kendali tubuh manusia. Kalau sampai terserang ini bisa bahaya. Makanya kalau seseorang jangan sampai terjatuh kemudian kepalanya terbentur ya, ini bahaya karena bisa sarafnya yang kena. Kemudian yang penyakit yang belum ada obatnya sampai sekarang, yakni penyakit AIDS ya. Karena apa? Karena sel darah putihnya yang kena. Kalau sel darah putihnya yang kena, kalau sel darah putih itu apa toh? Sel darah putih itu ibaratnya kayak tentaranya manusia. Ibaratnya manusia itu memiliki sel darah merah, sel darah putih, dan plasma darah. Sel darah putih itu ibaratnya seperti tentaranya bagi tubuh. Kalau ada bakteri, virus, maka sel darah putih ini yang menyerang. Nah ini virus AIDS ini yang diserang adalah sel darah putihnya. Sehingga bibit penyakit yang menyerang tubuh itu nggak bisa dilawan karena sel darah putihnya aja udah diserang. Maka penyakit AIDS ini adalah salah satu penyakit yang mematikan. Kemudian virus yang lain yang menyebabkan bahaya itu adalah Ebola. Pernah ya terjadi di Zaire, Afrika. Jadi virus ini menyerang jaringan tubuh. Ada yang menyerang kepala sampai muntah darah, pendarahan hebat. Jadi kita lanjutnya
Virus selanjutnya adalah virus DHF ya. Jadi dia bisa menyebabkan demam berdarah. Jadi demam berdarah itu bukan hanya disebabkan oleh nyamuk dengue ya, atau apa itu DBD, tapi juga virus ini DHF ini bisa menyebabkan demam berdarah. Kemudian virus trakom mirip seperti demam berdarah juga, disertai dengan bintik-bintik merah pada selaput mata. Ada polimelitis. Kemudian penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus NCD. NCD ini menyerang unggas. Biasanya dia kalau sudah keserang penyakit ini, virus ini, nah dia akhirnya telo. Telo itu kepalanya tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Jadi saya seperti linglung gitu. Akhirnya dia mati. Ada yang pernah ternak ayam mungkin? Dulu Ustaz pernah ternak ayam dan ternyata terkena penyakit virus ini, virus NCD, Newcastle disease. Apa ada obatnya? Nggak ada. Vaksin ya, bisa dibeli toko ternak. Kemudian RSV atau kanker pada ayam. Wah, ternyata ayam juga bisa kena kanker ya. Kemudian FMD, foot and mouth disease, penyakit yang menyerang kuku dan mulut. Ini terjadi pada kerbau, sapi, domba, dan kuda. Kemudian rabies. Rabies ini pada anjing, kucing, dan kera. Jadi hewan ini apabila dia terkena penyakit rabies, kalau menyerang manusia bisa bahaya juga. Kemudian cacar. Cacar terjadi pada sapi. Kemudian penyakit yang ada pada tumbuhan disebabkan oleh virus seperti dulu pernah kita bahas pada awal-awal pertemuan 6, yakni bercak kuning pada daun tembakau, mozaik ya. Disebut TMV atau tobacco mosaic virus. Terjadi juga pada tanaman tomat. Kemudian yang selanjutnya adalah daun menggulung terjadi pada tanaman kapas dan lobak. Penyebab penyakit ini adalah virus DGMV. Citrus Pemplum, degeneration virus. Ini pada jeruk ya. Kemudian virus tungro menyerang pada wareng coklat, wareng hijau, dan padi. Potato yellow drum virus menyerang pada tanaman kentang. Virus cacar, daun cengkeh. Virus selain dia merugikan, dia juga bisa menguntungkan bagi kehidupan manusia. Virus yang dimanfaatkan di dalam rekayasa genetika atau faktor mutasi gen maupun penelitian di bidang kedokteran. Kemudian yang kedua adalah virus yang digunakan untuk memproduksi interferon. Interferon itu apa? Interferon itu protein. Kemudian yang ketiga adalah virus yang dipakai untuk pembuatan vaksin. Jadi sifat-sifat bahaya pada virus itu dilemahkan, sehingga sifat-sifat patogenetisnya, penyebabnya itu hilang. Tetapi sifat-sifat antigenesis itu ada, timbul gitu, maksudnya tumbuh gitu, muncul gitu loh. Sifat-sifat yang berkebalikan dengan sifat patogen itu muncul. Sifat patogennya hilang, sifat-sifat antigenesisnya muncul.